Kita semua tahu bahwa oksigen mempunyai peranan penting untuk manusia dan hewan. Oksigen berperan sebagai sumber pernafasan bagi makhluk hidup. Kita memang tidak dapat melihat oksigen karena mereka merupakan gas yang tidak berwarna, tidak memiliki rasa, dan tidak berbau. Meskipun tidak dapat dilihat, oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta setelah hidrogen dan helium. Dan oksigen adalah unsur melimpah di kerak bumi. Berdasarkan volumenya, 21% atmosfer bumi adalah oksigen. Jika kalian bertanya, dari mana asal oksigen? Pasti kita akan selalu ingat pada pembelajaran sekolah dasar tentang fotosintesis, di mana oksigen dihasilkan melalui proses fotosintesis. Jadi, dulu kita berkesimpulan bahwa hutan yang lebat merupakan pemasok oksigen terbesar di dunia. Kita pasti pernah mendengar kalimat, hutan adalah paru-paru dunia. Kalimat ini mengandung makna seperti ini, layaknya paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen O2 dengan karbon dioksida CO2 untuk proses pernafasan. Hutan juga melakukan hal yang serupa, di mana pohon akan menyerap karbon dioksida dan menggantinya dengan oksigen yang dibutuhkan makhluk di sekitarnya. Namun, meskipun pohon disebut sebagai paru-paru dunia, ternyata fakta berkata lain. Fakta mengatakan bahwa pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi. Terus, siapa dong? Tumbuhan atau pohon memang penghasil oksigen, tapi bukan yang terbesar. Ternyata, penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari lautan yang dihasilkan oleh suatu organisme bernama fitoplankton. Yap, benar sekali. Dia adalah makhluk kecil berwarna hijau yang berambisi untuk mendapatkan resep rahasia Krabby Patty. Hehehe. Canda guys. Fitoplankton adalah jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga. Karena berasal dari tumbuhan, menyebabkan fitoplankton dapat melakukan fotosintesis, menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen sama seperti tumbuhan. Organisme ini banyak hidup di samudra, pesisir pantai, dan air tawar. Ukuran fitoplankton sangatlah kecil. Untuk melihatnya, kita memerlukan bantuan alat yang bernama mikroskop. Tapi, meskipun ukuran mereka sangat kecil, jika suatu tempat terdapat fitoplankton dalam jumlah besar, maka warna air yang didiami fitoplankton akan berubah menjadi hijau. Ini karena pengaruh dari klorofil. Untuk bertahan hidup dan melakukan fotosintesis, fitoplankton hanya memerlukan dua hal, yaitu cahaya matahari dan nutrisi dari air. Para peneliti memperkirakan bahwa fitoplankton menghasilkan sekitar 50-85% oksigen di bumi, sedangkan pohon sekitar 20%-an saja. Wah, ternyata setengah dari oksigen yang ada di bumi berasal dari makhluk kecil ini. Keren banget ya. Alasan plankton menjadi pemasok oksigen terbanyak tentu saja karena sebagian wilayah bumi didominasi oleh perairan. Ini menyebabkan jumlah populasi fitoplankton menjadi banyak. Namun, pertumbuhan fitoplankton juga dapat berubah-ubah secara musiman dan dipengaruhi oleh nutrisi air, suhu, serta faktor lainnya. Fitoplankton dapat tumbuh begitu pesat pada saat musim semi, yaitu pada saat nutrisi dan sinar matahari tersedia dengan baik. Meskipun populasi plankton melimpah di lautan dan menghasilkan oksigen yang cukup untuk makhluk hidup di sekitarnya, bukan berarti kita bisa seenaknya menebang pohon di hutan. Pohon juga memiliki peranan penghasil oksigen yang diperlukan untuk kita. Selain itu, hutan juga menjadi tempat tinggal banyak binatang. Jadi, tetaplah jaga kehidupan yang ada di darat dan juga yang ada di laut agar ekosistem tetap terjaga dengan baik. Setelah kita berbincang banyak tentang oksigen dan penghasilnya, mari kita kembali ke topik bahasan utama kita. Apa yang terjadi jika manusia hidup di alam yang memiliki kadar oksigen yang tinggi, dan apa yang terjadi dengan kondisi alam dengan kadar oksigen yang tinggi? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mundur beberapa juta tahun, tepatnya pada zaman karbon. Semua pertanyaan akan terjawab jika kita berkenalan dengan zaman karbon. Oh iya, kita belum opening.
Zaman karbon adalah suatu zaman dalam skala waktu geologi yang berlangsung sekitar 359 juta sampai 299 juta tahun yang lalu, tepatnya setelah zaman Devonian. Periode karbon dibagi menjadi dua zaman, yaitu periode karbon awal yang dikenal dengan Mississippian dan periode karbon akhir yang dikenal dengan Pennsylvanian. Pada periode awal zaman karbon atau Mississippian, iklim bumi relatif hangat dan lembab. Pada kala itu, sebagian daratan tertutup oleh lautan dangkal. Pada awal zaman karbon, CO2 atau karbon dioksida relatif tinggi. Salah satu penyebab utamanya adalah pemisahan dan pembentukan benua. Pada masa itu, lempeng tektonik masih aktif bergerak dan benua-benua perlahan menyatu membentuk benua besar Pangea. Proses pembentukan benua ini memicu proses aktivitas geologis yang menghasilkan lebih banyak pelepasan CO2 dari dalam kerak bumi melalui proses erupsi gunung berapi dan aktivitas lainnya. Meskipun pada awal periode karbon, bumi dipenuhi oleh karbon dioksida, namun seiring berjalannya waktu, bumi mulai ditumbuhi hutan-hutan raksasa yang secara bertahap mendominasi bumi, mengurangi kadar CO2. Alasan mengapa didominasi oleh hutan-hutan besar tentu saja karena banyaknya kadar CO2 di langit yang membantu proses fotosintesis. Selain itu, iklim tropis juga menjadi kondisi ideal untuk tanaman tumbuh. Pada periode karbon, hutan dihuni oleh pohon-pohon besar yang dapat mencapai tinggi hingga 30 meter. Tumbuhan utama pada zaman karbon adalah tanaman ekor kuda, tumbuhan rambat, lumut ganda, dan paku-pakuan. Dengan banyaknya pohon-pohon raksasa, tentu saja membuat pohon-pohon tersebut mengeluarkan oksigen dengan jumlah yang besar. Akibatnya, kadar oksigen pada periode karbon meningkat 35%. Peningkatan kadar oksigen ini tentu saja mempengaruhi lingkungan sekitar, misalnya saja faunanya. Jika kita melihat ukuran serangga zaman sekarang, mereka berukuran kecil, bahkan kita dapat menggenggamnya di telapak tangan kita. Namun, beda cerita dengan serangga pada zaman karbon. Mereka memiliki tubuh yang super besar dibanding dengan serangga masa kini. Tentu saja, ini ada kaitannya dengan kadar oksigen pada kala itu. Serangga memiliki cara bernafas sendiri. Mereka tidak memiliki sistem peredaran darah untuk memindahkan oksigen ke organ-organ mereka dari lingkungan seperti yang kita miliki. Sebaliknya, mereka memiliki pori-pori kecil di sepanjang tubuh mereka yang memungkinkan oksigen berdifusi langsung dari atmosfer ke dalam tubuh mereka. Namun, terdapat batas sejauh mana oksigen dapat berdifusi, yang berarti serangga harus bertubuh kecil agar oksigen mencapai semua jaringan aerobik mereka. Hal ini hanya berlaku untuk serangga masa kini yang hanya memiliki kadar oksigen 21%. Berbeda dengan zaman karbon yang memiliki kadar oksigen 35%. Dengan banyaknya oksigen kala itu membuat tubuh serangga dapat berdifusi lebih jauh dan membuat ukuran mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan serangga zaman sekarang. Salah satu serangga penghuni zaman karbon adalah Meganeura, seekor capung raksasa dengan rentang sayap mencapai 70 cm. Kemudian Arthoropleura, kelabang raksasa yang bisa tumbuh hingga 2,5 meter. Kelabang ini adalah salah satu arthropoda darat terbesar dalam sejarah. Selain serangga yang besar, zaman karbon juga memiliki peristiwa penting lain seperti periode penting untuk evolusi tetrapoda atau hewan berkaki empat. Meskipun hewan air yang menjelajah darat sudah ada pada zaman Devon, namun pada era karbon mereka mengalami diversifikasi besar dan mulai menjelajahi daratan lebih luas. Ada dua kelompok utama tetrapoda yang berkembang pada periode ini. Yang pertama adalah amfibi awal. Kebanyakan tetrapoda yang berkembang selama zaman karbon adalah amfibi besar, contohnya Eugyrinus dan Crassigyrinus yang hidup di rawa-rawa dan lingkungan air dangkal. Para amfibi ini masih bergantung pada air untuk bereproduksi, karena telur mereka tidak memiliki cangkang keras dan membutuhkan air agar tetap lembab. Kemudian, yang kedua adalah kelompok reptil awal. Pada akhir zaman karbon, evolusi penting lain yang terjadi adalah munculnya reptil pertama seperti Hylonomus dan Paleothyris. Mereka sudah beradaptasi dan dapat menjelajahi darat sepenuhnya, termasuk mereka memiliki telur bercangkang keras yang bisa diletakkan di darat tanpa resiko dehidrasi. Ini adalah langkah penting dalam evolusi karena memungkinkan reptil bereproduksi jauh dari air dan memperluas habitat mereka ke lingkungan darat yang lebih kering.
Coba bayangkan kalau kita berjalan-jalan di hutan rawa yang indah, dikelilingi pohon-pohon raksasa, kemudian di atas kita berterbangan capung sebesar 70 cm. Pasti akan menjadi pengalaman yang sangat menarik. Tapi pertanyaannya, apakah manusia modern bisa hidup di zaman karbon? Jika manusia hidup di zaman karbon, manusia akan menghadapi tantangan super sulit. Tantangan tersebut meliputi, pertama, kadar oksigen yang tinggi. Masalah pertama yang dihadapi adalah kadar oksigen yang tinggi. Oksigen pada zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman karbon. Jika sekarang kadar oksigen adalah 21%, sementara pada zaman karbon adalah 30-35%. Ini dapat menjadi masalah untuk manusia dalam kondisi kadar oksigen yang tinggi. Manusia dapat mengalami keracunan oksigen. Ini menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan sistem saraf pusat, termasuk gejala pusing, kejang, dan kerusakan jaringan. Kemudian, lingkungan dengan kadar oksigen yang tinggi meningkatkan resiko kebakaran. Manusia yang kesehariannya mengandalkan api dapat membahayakan diri sendiri dan lingkungan, karena api dapat menyebar dengan cepat. Selanjutnya, pada zaman karbon dipenuhi dengan hutan-hutan dan rawa-rawa yang luas. Iklim yang sangat lembab ini dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia seperti penyakit pernafasan dan infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Lingkungan yang lembab juga akan menimbulkan masalah pada infrastruktur dan teknologi, karena logam dan material modern lebih mudah mengalami korosi dan kerusakan dalam kondisi ini. Pada masa karbon, manusia akan hidup berdampingan dengan berbagai serangga raksasa. Meskipun tidak berbahaya, namun serangga-serangga ini menimbulkan ancaman psikologis dan rasa tidak nyaman. Selain itu, amfibi besar yang hidup di lingkungan rawa mungkin bisa menjadi ancaman. Hewan-hewan ini bisa mencapai panjang beberapa meter dan mungkin merupakan predator yang agresif. Yang terakhir, yang menjadi masalah tentu saja adalah sumber pangan. Pada zaman karbon, tanaman berbunga seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran belum berevolusi. Vegetasi yang ada hanyalah pakis besar, Lycophyta, dan Siphenophyta yang tidak bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Manusia harus menemukan cara baru untuk menemukan makanan lain. Mungkin jalan satu-satunya adalah dengan menjadikan serangga besar sebagai makanan utama, karena hewan ternak pada saat itu belum ada. Jadi, seperti itulah gambaran jika manusia modern hidup di zaman karbon. Tubuh manusia modern memang tidak dirancang hidup di zaman karbon, maka bersyukurlah kita hidup pada zaman sekarang. Untuk menggambarkan rasa syukur kita, tetaplah jaga lingkungan. Mengambil sesuatu secara berlebihan tidaklah baik. Baiklah, cukup saja pembahasan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.